Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif, dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan sebagai pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan referensi buku dari Jacob and Chase yang berjudul Operation and Supply Chain Management, sebuah mata kuliah inti dalam rukun keilmuan manajemen yang berperan penting dalam membentuk pemahaman dasar mahasiswa mengenai sistem, strategi, dan aktivitas operasional di dalam organisasi. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran yang kritis melalui partisipasi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan tuntutan pembelajaran saat ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini mencakup 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki subcapaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Merancang strategi manajemen operasional berbasis analisis lingkungan bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester ketiga. Adapun komponen penilaian terdiri dari tugas individu dan kelompok sebesar 20%, keaktifan dan partisipasi kelas baik itu secara luring maupun daring sebesar 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kombinasi pembelajaran interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, penugasan berbasis proyek, serta tugas mandiri mahasiswa. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep manajemen operasional secara nyata dalam konteks organisasi bisnis maupun sosial. Sebagai bagian dari komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, saya terus mendorong suasana pembelajaran yang reflektif, inspiratif guna mencetak lulusan yang adaptif, profesional, dan beretika. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Operasional 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah Manajemen Operasional 1, yang mana kita melanjutkan materi mengenai strategi manajemen operasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran didapatkan secara maksimal dan berhasil. Berdoa bersama. Oke, berdoa selesai. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai strategi manajemen operasi, gitu ya. Yang mana kita lanjutkan minggu kemarin kita membahas tentang ruang lingkup manajemen
operasional gitu ya. Ruang lingkup manajemen operasional, di mana di dalam ruang lingkup manajemen operasional kita tahu bahwa manajemen operasional itu cenderung sangat luas sekali ya, di mana proses produksi yang mulai kita tahu dari bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya. Nah, tetapi dalam pengaplikasiannya, mengimplementasikannya, bahwa manajemen operasi juga harus kita menentukan yang namanya strategi. Ya, strategi itu dengan sebagai salah satu cara proses tahapan ataupun cara ya. Cara. Nah, makanya untuk pada siang hari ini kita akan belajar mengenai strategi manajemen operasi gitu ya. Nah, sesuai dengan siapa yang kuliah, kenapa harus membahas tentang bab ini adalah sebagai salah satu syarat bahwa pengimplementasian juga harus dilakukan, gitu ya, sebagai syarat bab ini. Nah, yang pertama adalah bahwa ruang lingkup di manajemen nasional itu terkait misi dan strategi. Yang kita bahas adalah terkait misi dan strategi. Yang kemudian kita bahas tentang proses pengembangan strategi. Dan yang terakhir adalah strategi operasi global. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengembangkan misi dan strategi. Gitu. Nah, menurut teman-teman apa yang disebut dengan misi? Nah, tujuan, gitu ya. Artinya kan misi itu adalah sebagai tujuan dalam bagaimana suatu perusahaan mencapai tujuannya. Tujuannya itu apa sih? Dia ingin menjadi sebagai produsen bahan baku minyak terbesar di Indonesia misalnya, ataupun dia ingin menjadi salah satu sebagai pionir dari segi jasa transportasi. Jelas, ya. Tujuan itu pasti melakukan yang namanya tahapan, gitu ya. Tahapan itulah yang disebut dengan misi. Apa saja yang harus kita kerjakan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, oke, kita lanjut mengenai apa? Misi. Nah, tujuan adalah sebagai suatu alasan keberadaan suatu organisasi, gitu ya, suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu kelompok yang memang didirikan sebagai salah satu dalam memperoleh apa? Tujuan akhirnya kan perusahaan itu adalah mencapai harapan. Jarang kan perusahaan untuk mendapatkan kerugian. Ya, pasti pada akhirnya mereka ingin mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua adalah terkait dengan strategi. Nah, strategi ini yang disebut caranya, gitu ya, tahapannya akan dilaksanakan, gitu ya, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Contoh misalnya kan perusahaan transportasi Gojek, gitu kan, dia ingin menjadi salah satu pionir dalam transportasi online yang ada di Indonesia. Tahapannya apa sih strateginya? Pasti kan dari awalnya dia Gojek itu sebagai salah satu transportasi online ya, transportasi online yang awalnya didirikan hanya untuk bagaimana konsumen itu bisa memesan transportasi secara baik mobile. Tetapi perkembangan bahwa ternyata permintaan dari konsumen Gojek itu bukan hanya sebagai antar penumpang atau konsumen gitu ya, tetapi dia menawarkan suatu fitur GoFood, kemudian GoSend, kemudian GoMarket, GoShop, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada dasarnya mereka menangkap sebuah peluang kan, gitu ya, menangkap sebuah peluang di mana peluang itu dimanfaatkan dari si perusahaan tersebut, yaitu Gojek. Sehingga aksesnya kemudian peluangnya itu didapatkan. Kemudian ada juga Gojek, saya Gojek apa perusahaannya? Maxim gitu kan. Terus Grab gitu ya.
artinya apa? Disebut sebagai salah satu kompetitor, gitu ya, kompetitor dari Gojek tersebut. Yang satu menawarkan transportasi online, yang satu sama transportasi online, yang ada di industri jasa tadi, industri jasa, sehingga itu sebagai kompetitor utama mereka yang menawarkan berbagai. Gojek menawarkan GoFood, Gojek menawarkan sama, ya. Maxim nggak ada. Kalau Maxim apa penawarannya? Gosen ada, gitu ya. Terus GoFood nggak ada. Oh, GoShop ada. Jadi belum selengkap yang di Grab maupun di Gojek, gitu ya. Nah itu ya, sebagai salah satu alasan, gitu ya, sebagai salah satu bahwa ternyata mereka juga menangkap peluang sih, harus dia kembangkan terhadap industri jasa. Bukan hanya jasa itu di Jakarta, hanya kita fokus untuk mengantar konsumen. Itu juga ternyata ada peluang-peluang yang lain yang bisa diambil. Teman-teman juga sama. Kita niatnya usaha dari segi usaha makanan. Ternyata ada peluang bahwa konsumen juga tertarik dengan produk minuman. Nah, kan yang awalnya kita fokusnya di makanan, ternyata bagaimana sih kalau kita menawarkan produk selain makanan, itu minuman. Oh, ini kan sekarang lagi tren untuk kalangan Gen Z, coffee shop, seperti itu. Nah, itu sebagai peluang. Nah, kemudian alasan kenapa suatu nasional harus harus menjadi global, artinya dia tidak hanya berfokus dari ruang lingkup lokal, tapi harus dikembangkan menjadi global, gitu ya, dari global. Artinya cakupannya kalau bisa luas, nggak masalah. Kalau bisa di global. Alasan yang pertama adalah meningkatkan rantai pasok, gitu ya, rantai pasok. Kemarin rantai pasokan itu terdiri dari apa? Proses rantai pasok pertama itu bahan baku, gitu kan ya. Proses rantai pasokan itu ada supply chain ya. Bahan baku itu terdiri dari apa aja? Bahan baku apa? Bahan baku nah, terus bahan baku jadi sampai jadi kan gitu, bahan baku. Yang mana pasti memiliki perbedaan ya. Yang disebut bahan baku mentah artinya harus diolah. Yang setengah jadi proses, gitu ya. Tapi tidak selengkap yang di bahan baku mentah. Kemudian ada bahan baku jadi yang sudah siap, gitu ya. Jadi bahan baku mentah tadi disebutkan bahwa prosesnya dari awal. Bahan baku setengah jadi mungkin tidak seperti yang dari mentah. Kemudian ada bahan baku jadi. Artinya kalau jadi yang sudah siap di proses. Kemudian ada pasokan juga kan, ada bahan baku, ada transport atau distribusi, gitu kan ya. Ada alur distribusi, kemudian kemarin itu ada manufacturer sampai ke konsumen akhir, gitu ya. Bagaimana rantai pasokan gitu? Bagaimana suatu produk yang kita kembangkan itu bisa sampai ke konsumen akhir? Kita sebagai penggunanya kan kita sebagai konsumen akhir. Kalau misalnya produknya bagus, baik, tetapi tidak sampai ke konsumen, juga tadi. Artinya ada proses distribusi yang panjang dalam sebuah pasokan. Nah ini kenapa sebuah global menjadi sebuah operasi harus menjadi global, karena dengan cara global itu memungkinkan bahwa perusahaan juga dia mendapatkan suatu rantai pasokan
pasokan tidak hanya dari satu wilayah, gitu kan? Mereka wilayahnya bisa hanya dari Indonesia saja, tetapi mungkin saja dia dapatkan dari China, dari Malaysia, kemudian dari Vietnam dan seterusnya. Yang itu memungkinkan bahwa ternyata ada peluang lagi. Jadi bahwa ternyata bahan baku antara di Indonesia dengan bahan baku yang di China, ternyata bahan bakunya lebih murah di China. Kan sebenarnya itu menjadi efisiensi juga lumayan tuh. Atau ternyata ada keunggulan lain, misalnya yang didapatkan bahan baku dari Indonesia didapatkan bahan baku dari negara lain. Jadi istilahnya dari rantai pasokannya juga lebih luas, tapi dari konsumen atau sasaran peluangnya juga menjadi luas juga. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Kenapa mengurangi biaya? Misalnya, kenapa harus bisa mengurangi biaya? Gimana? Artinya kalau mengurangi biaya itu bahwa tenaga kerja juga kan berbeda-beda ya di Indonesia dengan yang ada di Vietnam. Itu ya, secara UMR, upahnya juga akan berbeda ya. Kenapa sih banyak sekali tenaga kerja yang di Indonesia atau dibandingkan dengan di negara lain? Karena kita cenderung memiliki upah yang cukup murah kan ya. Kemudian upahnya cukup murah dibandingkan dengan makanya mereka di perusahaan juga tertarik untuk membangun sebuah pabrik di sini, gitu ya. Pabrik di sini. Nah, itu dari sisi upahnya, kemudian bisa dari segi pajak, itu menjadi apa ya? Sebuah peluang juga, kan? Peluang dari usaha. Yang ketiga adalah meningkatkan operasi dan tempat memahami pasar. Gitu ya. Artinya kalau memahami pasar gimana? Memahami pasar. Memahami pasar artinya kan memahami tren global saat ini. Jadi tren global ini gimana? Sekarang trennya itu pengembangan AI, gitu kan? Lagi panas-panas itu pengembangan AI di berbagai tempat negara yang sedang berkembang. Karena memang lagi trennya. Mereka tidak fokus, sekarang kan tidak fokus ke produk apa ya, produk jadi, tetapi lebih ke produk teknologi yang lagi dikembangkan. Sekarang saja kan membuat video, membuat edit gambar, mencari informasi, pembelajaran itu lewat. Nah, teman-teman juga mungkin saya sebagai dosen di sini bisa saja tergerus gitu ya dari zaman ternyata seorang dosen, seorang guru sudah tidak diperlukan lagi. Jadi itu kan menjadi salah satu faktor bahwa sekarang lagi trennya, yang lagi tren itu bagaimana informasi, pengetahuan, ilmu bisa dikembangkan hanya lewat sampai ke video, editor gitu kan. Ada yang suka video? Sini ada video? Ada nggak kelas ini? Wajar? Muhammad? Masuk? Coba. Nah sebenarnya kan peluang kan ya edit video, tetapi kan sekarang juga kan kalau melihat dari ancamannya, gitu kan, video itu dari sekarang kan ada yang namanya itu apa? Video dari Google tuh video 3 kan, bagaimana hasil yang didapatkan ini saja cukup realistis ya, meskipun masih ada beberapa yang kita bisa bedakan namanya ini video editing. Tetapi bagaimana 5 tahun, 10 tahun lagi video tersebut bisa dikembangkan, akan serealistis gimana gitu ya. Takutnya gitu ya, dengan perkembangan zaman ini kan ya harapannya itu tidak digunakan dengan yang ke arah negatif gitu ya. Takutnya kan
muka wajah kita itu bisa dipakai untuk bahan yang negatif. Itu yang bahayanya dengan menggunakan teknologi yang seperti itu. Nah, jadi memahami pasarnya, teman-teman di sini akan tahu bahwa ternyata tren global saat ini adalah pasar yang sedang. Akhirnya kalau nggak viral itu nggak laku. Kalau mengenai FYP itu kan, karena itu saya juga kan terpengaruh ya. Saya juga sebagai konsumen itu suka terpengaruh dengan produk-produk yang viral, kayak FYP. Padahal belum tentu enak. Enggak enak. Suka nggak seperti itu? Suka? Hah? Ya gitu. Yang hidden gem itu kan sama ya. Yang orang kota ngeblesek lah, pelosok ke hidden gem. Gimana? Tapi karena kita penasaran kalau produk tersebut, kita kejar. Karena itu sudah viral, sudah menjadi tren. Jadi gitu. Jadi sekarang itu kalau nggak viral, lebih ke laku. Yang terakhir adalah meningkatkan rok. Alasannya apa? Kenapa kalau global? Artinya apa? Bahwa pangsa pasarnya juga kan semakin luas. Kalau pangsa pasarnya semakin luas, artinya produk kita juga meningkat kan? Artinya produknya meningkat, pasar yang meningkat, ya, otomatis produk yang kita dapatkan sekarang kemungkinan akan lebih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Nah, di dalam proses pengembangan ya, di dalam proses pengembangan itu kita akan mengenal yang namanya menganalisis lingkungan. Menganalisis lingkungan. Menganalisis lingkungan ini artinya mengetahui atau mengobservasi wilayah yang kita wilayah di Indonesia, wilayah di Jawa Barat, wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, itu sebagai tahu bahwa kondisinya pasti akan berbeda. Budayanya juga akan berbeda. Mangsa pasarnya berbeda. Kayak gitu. Gaya rasa makannya juga berbeda. Jadi kayak kita kan cenderung orang Sunda kan senang yang gurih pedas. Kita masuk ke wilayah Jawa Tengah atau daerah Jogja kayak gitu, kan berarti lidahnya itu lidah agak manis gitu ya, tidak senang kalau yang gurih. Senangnya ya ini sudah berubah kayak pangsa pasar gitu. Pangsa pasarnya sudah. Makanya kita mengenal yang namanya SWOT gitu ya. SWOT itu artinya apa? Gitu ya, artinya strength, weakness, opportunity dan benefit gitu ya. Berarti strength adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh sebuah produk gitu ya. Weaknessnya apa? Opportunity apa? Peluang. Kalau trade ancaman gitu ya. Menggunakan aspek seperti SWOT, kemudian kalian bisa menggunakan market hypothesis, kemudian bisa menggunakan harga struktur pasarnya, menganalisis kemudian yang keduanya, kalau kita sudah tahu bahwa kondisi eksternalnya akan kita masuki itu paham gitu ya, kita akan menentukan bagaimana misi perusahaan itu kita ya, artinya misi atau tujuan cara yang dan terakhir menggunakan strateginya. Tadi kan misi itu tujuan, strategi itu adalah cara.
kan sebuah syarat yang harus kita laksanakan. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Oh, nggak ada. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ya. Nah itu adalah terkait dengan strategi manajemen si ya, si untuk minggu depan kita akan bahas mengenai apa kalau minggu depan? Minggu depan bahasnya apa? Kemarin kita minggu kemarin kan waktu itu sekarang strategi manajemen operasi. Minggu depan apa? Manajemen proyek. Gitu ya, kalau manajemen proyek itu sebagai nantilah minggu depan kita membahas tentang manajemen proyek. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Oke ya, kalau tidak ada, kita ulang bahwa di dalam strategi manajemen operasi apa? Strategi apa? Strategi itu ada 3 tadi. Lokus, diferensiasi, sama respons strategi. Perbedaannya jelas ya. Tujuannya pasti caranya berbeda. Kalau dari strategi versi global tadi apa aja? Kenal? Global dan nasional. Itu ya. Pak berbeda ya. Jadi harus bagaimana caranya, cara yang ditujukan, tujuan, strategi ya. Alasan kenapa harus global? Karena global itu memberikan peluang pasar yang lebih luas, pasarannya lebih luas, peningkatan produk juga akan lebih luas. Jadi kemungkinan keuntungan lebih besar, gitu ya. Artinya kita yang namanya pasar kan ada dua, gitu. Jadi kita tidak bisa berfokus hanya di satu wilayah saja. Harus ada pengembangan. Kalau ini kan sama. Kalau ini lebih berkembang lagi, berarti pembelajarannya harus lebih bukan hanya di kampus, tapi bisa di luar mau di organisasi kampus, mau di organisasi luar kampus, itu sebagai proses belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa semoga kedepannya kita mendapatkan kelancaran, keselamatan dalam proses belajar. Oke, berdoa